Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan Rao Studio. Dalam bahasa Indonesia, harta karun tak lain adalah kekayaan yang tersembunyi tanpa pemilik yang diketahui. Hal ini berakar daripada kisah karun dalam Al-Quran, yang tenggelam bersama hartanya yang melimpah akibat kesombongannya. Sebuah peringatan kuat tentang bahaya kesombongan dan ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah. Dalam hadis, nama karun disebut bersama para pelaku perbuatan tercela, menyiratkan akibat bagi yang tidak mengakui nikmat Tuhan. Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sholat. Beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholat maka ia akan menjadi cahaya, hujah, dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya. Pada hari kiamat, ia akan bersama Karun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dalam ensiklopedia Al-Quran dan hadis pertema oleh Alita Aksara Media, terungkap bahwa Karun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Karun memiliki ayah bernama Yasar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, Imran. Sementara Nabi Musa dan Karun tetap berada dalam keturunan Nabi Yakub, sebagai cucu Kuhas bin Lewi. Keduanya memiliki ikatan darah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, saudara Lewi, melalui garis keturunan Yakub dan Ishak hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama lengkapnya, Karun bin Yasar bin Kahit Kuhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, membentuk sebuah rangkaian nasab yang kaya akan sejarah. Dalam video ini kita akan membahas kisah Karun secara lengkap. Sahabat Rao Studio, dari mana sumber kekayaan Karun? Kenapa Karun ditenggelamkan bersama hartanya? Mari kita bahas. Sebelum menjadi manusia yang bergelimang kekayaan, Karun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa alaihissalam yang merupakan saudaranya untuk mendoakannya agar diberikan harta yang melimpah, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula, dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta, penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Karun yang pandai berbisnis memihak Raja Firaun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Dia memiliki skill berbisnis dan juga didukung oleh penguasa pada zaman itu. Semakin membuat penghasilan Karun meningkat pesat karena sokongan kemampuannya dan dukungan penguasa. Sebenarnya Karun memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang agama. Dia memiliki suara yang sangat merdu apabila membaca kitab Taurat. Akan tetapi semua itu sirna akibat kesombongannya juga harta kekayaan yang ia miliki. Ia bahkan tidak pernah lagi membaca kitab Taurat dengan keindahan suaranya, berbeda sekali pada saat ia masih miskin dahulu. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun alaihissalam, namun, di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Karun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang soleh di zaman itu mengingatkannya dan menasihati agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun, Karun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah abadikan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Dia Karun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Karun seringkali melintasi kaum Bani Israel dengan gaya mewah dari pakaian hingga harta kekayaan. Didampingi oleh pembantu dan budak setianya, berapa sombongnya ia. Kemewahannya tidak hanya mencuri perhatian, tetapi juga menimbulkan iri di kalangan orang-orang yang tak bisa menyamainya. Keberlangsungan pemandangannya itu bahkan membuat orang-orang berangan-angan untuk memiliki kekayaan seumpama Karun. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Maka, keluarlah dia Karun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Setelah sekian lama Karun dengan kesombongannya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab kepada Karun. Pada akhirnya Karun diazab oleh Allah,
yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor menimpa seluruh harta benda Qarun. Tempat Qarun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Qarun, Bahirah Qarun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Qarun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Hal ini tercantum dalam firman Allah yakni Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Lalu, kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka, tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman, maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Sahabat Raw Studio, melihat apa yang telah menimpa Qarun, orang-orang yang tadinya merasa iri hati dan berandai-andai ingin memiliki harta seperti Qarun kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Mereka juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peringatan yang telah disampaikan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, Qarun itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari para hambanya dan dia juga yang menyempitkan rezeki bagi mereka. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat." Sahabat Raw Studio, kisah Qarun mengajarkan kita pentingnya bersyukur atas rezeki yang kita terima dan menghindari sikap sombong. Semoga pelajaran dari kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu mempergunakan nikmat dengan rendah hati dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.